Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi dengan channel Ritual Malam, channel yang membahas cerita-cerita horor mistis yang akan menemani malam-malam kalian sebelum tidur kalian. Dengan cerita-cerita tersebut, kita mulai cerita kita kali ini di dalam judul Perjanjian Terakhir Seorang Ibu. Ada sesuatu hal yang tidak pernah diceritakan orang tua kepada anak-anaknya, bahwa terkadang seorang ibu bisa mencintai anaknya sepenuh jiwa dan di saat yang sama menyerahkannya pada kegelapan. Malam itu hujan tanpa suara petir. Rumah itu terasa seperti sedang menahan nafas. 3 hari sebelumnya seorang ibu telah dikubur. Namanya Mira. Dan sejak tanah merah menutup wajahnya, sesuatu di rumah itu tidak pernah benar-benar diam lagi. Radio tua yang sudah rusak bertahun-tahun menyala sendiri. Lonceng kecil berbunyi di kamar kosong. Dan di lorong rumah, ada langkah kaki yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Karena yang kembali malam itu bukan sekedar kenangan. Ibu yang terlalu lama menunggu. Haris tidak pernah menyangka hidupnya akan seperti ini. Dulu istrinya adalah perempuan yang paling ceria di kampung itu. Mira suka bernyanyi. Suara lembut, hangat. Tapi semuanya berubah ketika dokter mengatakan satu kalimat yang menghancurkan mereka. Kemungkinan besar ibu tidak bisa memiliki anak. Mira menangis semalaman. Haris mencoba tegar, tapi waktu berjalan dan tekanan dari keluarga besar mulai terasa. Sindiran halus, tatapan iba. Mira mulai berubah. Ia lebih sering diam, lebih sering pergi sendiri, sampai suatu malam ia pulang dengan mata sembab dan berkata kepada Haris, "Kita akan punya anak." Kita tidak pernah tahu dari mana keyakinan itu datang. Tapi setahun kemudian Raka lahir. Lalu anak kedua Tari, kemudian Bimo, dan yang terakhir Lala. 4 anak, 4 keajaiban. Tapi tidak ada yang tahu bahwa keajaiban itu punya harga. Lonceng di tengah malam. Mira jatuh sakit setelah Lala berusia 3 tahun. Penyakitnya aneh, tidak jelas. Dokter tidak menemukan sebab pasti. Tubuhnya perlahan melemah, seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Dan sejak itu, lonceng kecil selalu ada di samping tempat tidurnya. Jika ia butuh sesuatu, ia membunyikannya. Ting, pelan, tapi beberapa kali. Tari bersumpah mendengar lonceng itu berbunyi, meski ibunya sedang tidur lelap. Atau bahkan ketika tidak ada siapapun di kamar. Raka mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pernah melihat ibunya berbicara sendiri di kamar. Bukan seperti orang sakit, tapi seperti sedang bernegosiasi, seperti sedang mengingat sesuatu. Sampailah pada malam kematian. Hujan turun pelan ketika Mira meninggal. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Ia hanya berhenti bernafas.
dan wajahnya terlihat lega. Ia yang membuat Raka tidak bisa tidur semalam itu. Wajah ibunya bukan wajah orang yang kalah oleh penyakit. Itu wajah seorang yang telah menyelesaikan tugasnya. 3 malam pertama sunyi, lalu malam keempat radio tua mulai menyala. Lagu lama terdengar, lagu yang dulu sering dinyanyikan Mira untuk Lala. Tari turun tangga perlahan, ruang tamu kosong, namun kursi roda bergerak sedikit. Dan dari arah kamar ibunya lonceng berbunyi, sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Raka akhirnya membuka lemari lama ibunya. Di dalamnya ada kotak kayu kecil. Di dalam kotak itu foto Mira berdiri bersama 7 orang berjubah hitam. Wajah mereka sama. Di belakang mereka ada simbol aneh, lingkaran, dengan tanda seperti mata terbalik di tengahnya. Di balik foto ada tulisan tangan, janji akan ditepati, dan ada surat. Surat itu menjelaskan semuanya, bahwa Mira pernah bergabung dengan sebuah kelompok, bahwa ia meminta sesuatu, bahwa ia menyetujui satu syarat. Anak terakhir akan menjadi milik mereka, dan Lala adalah anak terakhir. Gangguan berubah menjadi penampakan. Imo melihat sosok tinggi di dapur. Tari mendengar suara nyanyian dari kamar kosong, dan Raka melihatnya sendiri berdiri di lorong. Gaun putih panjang, rambut menutupi wajah. Diam, tidak menyerang, tidak mendekat, hanya menunggu. Lala mulai berubah. Ia sering tersenyum sendiri, sering berkata, "Ibu bilang aku harus kuat," padahal tidak ada siapapun di dekatnya. Hujan deras turun semalam itu. Lampu padam, radio menyala lagi, lonceng berbunyi tanpa henti. Lala bangun dan berjalan menuju pintu, tubuhnya kaku. Raka mencoba menahannya, tapi seperti ada tenaga lain yang menariknya. Pintu terbuka. Di luar puluhan orang berjubah hitam berdiri diam, dan Raka mengenali wajah mereka. Tetangga, penjual sayur, guru sekolah. Sekte itu ada di mana-mana, dan di tengah mereka berdiri seorang Mira. Pucat menatap Lala seolah berkata, "Sekarang." Hujan semakin deras, angin menerpa pintu yang terbuka. Orang-orang berjubah itu tetap diam. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Mereka hanya berdiam, menunggu Lala melangkah keluar. Raka menarik tubuh adiknya sekuat tenaga. Tari menangis. Bimo gemetar tak sanggup bergerak. Dan di tengah kilat yang menyambar langit, Raka melihat wajah ibunya dengan jelas. Bukan wajah kosong, bukan wajah marah, tapi wajah yang yakin seolah semua ini memang harus terjadi. Tiba-tiba api muncul dari dapur, cepat. Tidak wajar, seolah rumah itu disiram bensin dari dalam. Asap tebal memenuhi ruangan. Orang-orang berjubah itu perlahan mundur. Mereka tidak panik, karena mereka ini bukan kegelapan. Ini hanya penundaan. Raka berhasil menyeret Lala keluar lewat pintu belakang. Mereka lari menembus hujan. Saat menoleh, rumah itu sudah dilahap api. Dan di antara kobaran merah, Raka melihat satu hal terakhir.
Ibunya berdiri di jendela lantai 2. Tidak terbakar, tidak hancur, hanya melihat mereka pergi. Setelah kejadian itu, hidup mereka berubah. Haris menjual tanah yang tersisa, mereka pindah ke kota lain. Ke sebuah rumah susun tua bernama Blok Kenanga. Gedung itu tinggi, catnya mengelupas, lorongnya panjang dan selalu redup meski siang hari. Tetangganya ramah, terlalu ramah. Lala menjadi lebih pendiam. Ia jarang bermain, jarang tertawa. Kadang berdiri lama di balkon menatap langit malam. Suatu malam, Tari terbangun. Ia melihat Lala berdiri di ruang tamu. Berbisik pelan, ibu bilang waktunya belum habis. Raka menemukan simbol itu lagi. Di basement gedung tercoret samar di tembok lembam, lingkaran, dan mata terbalik. Jantungnya berdegup keras. Itu bukan kebetulan. Beberapa penghuni sering berkumpul tengah malam dan alasan rapat warga, tapi tidak pernah terdengar suara diskusi, hanya dengungan pelan, seperti doa yang diucapkan bersamaan. Lala mulai berjalan saat tidur. Suatu malam ia hampir turun ke basement sendirian, dan ketika Raka menahannya, Lala menatapnya dengan mata yang berbeda, tenang, dalam, seperti bukan milik anak 9 tahun. Aku tidak takut lagi, Kak. Itu yang dikatakan oleh Lala. Haris akhirnya mengaku bertahun-tahun lalu ia tahu tentang sekte itu. Ia tahu Mira bergabung, tapi ia memilih diam. Karena setelah bertahun-tahun tidak punya anak, tiba-tiba mereka diberi 4. Ia tidak ingin kehilangan itu. Ia pura-pura tidak tahu soal perjanjian. Dan sekarang harga itu datang menagih. Raka merasa marah, tapi sudah terlambat. Karena malam itu badai besar datang, listrik padam total, lift mati. Tangga darurat terkunci, dan pengeras suara gedung berbunyi sendiri. Suara nyanyian lama, lagu yang dulu dinyanyikan Mira. Semua penghuni turun ke aula basement tanpa dipaksa, seolah dipanggil. Raka, Tari, dan Haris mengikuti. Dan di sana mereka melihat lingkaran besar dibuat dari lilin. Simbol yang sama tergambar di tengah. Lala berdiri di pusat lingkaran. Tenang, orang-orang berjubah itu membuka tudung kepala. Dan Raka terkejut. Beberapa wajah bukan orang asing. Mereka adalah penghuni lama. Beberapa bahkan sudah tua sekali. Seolah sekte itu telah ada jauh sebelum mereka pindah. Seorang pria tua melangkah maju. Perjanjian tidak pernah batal, hanya menunggu waktu. Lala tersenyum. Aku siap. Tari berteriak. Raka mencoba masuk ke lingkaran, tapi tubuhnya seperti ditahan udara. Tidak terlihat, tapi nyata. Tiba-tiba tanah bergetar. Lampu meledak satu persatu. Lilin padam bersamaan, dan di tengah kegelapan terdengar suara Mira. Lembut, dan bangga. Gedung berguncang hebat, langit-langit runtuh sebagian. Cerita terdengar di mana-mana. Orang-orang berlarian. Ketika cahaya darurat menyala, lingkaran itu kosong. Lala menghilang. Beberapa anggota sekte tewas tertimpa reruntuhan. Yang lainnya menghilang. Blok Kenanga dinyatakan rusak berat.
Kejadian itu dianggap kecelakaan konstruksi. Tapi Raka tahu itu bukan kecelakaan, itu kelahiran. Beberapa bulan kemudian Haris meninggal karena serangan jantung. Tari pindah keluar kota. Raka hidup sendirian. Suatu hari ia menerima surat tanpa pengirim. Terima kasih telah menjaga pemimpin kami sampai waktunya tiba. Di dalam ada foto seorang anak perempuan berdiri di tengah ruangan besar. Di sekelilingnya orang-orang berjubah hitam berlutut. Anak itu tersenyum. Itu adalah Lala, tapi bukan lagi Lala yang dulu. Matanya dalam, tenang, dan penuh kuasa. Di belakang foto tertulis janji telah lunas. Dan sejak hari itu, setiap kali hujan turun tanpa petir, Raka selalu merasa ada seseorang berdiri di ujung lorong apartemennya. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya mengawasi. Karena perjanjian terakhir seorang ibu bukan tentang menyerahkan anaknya, tapi tentang memastikan anak itu memimpin kegelapan.